Pak Yusran dan teman-teman Universitas Makaka. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, nikmat iman, nikmat kesehatan untuk bisa berkumpul dan bersilaturahim dengan teman-teman dari Sulbar. Salam dan salawat kalau pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan diskusi atau sharing pengalaman hari ini bisa menjadi salah satu bekal teman-teman untuk mulai bagaimana kita kembali ke desa untuk menjadikan sebagai desa mengepung kota. Seperti itu. Jadi untuk sesi ini saya mungkin akan coba tidak terlalu panjang lebar. Saya akan bikin semacam kayak kunci-kunci lah. Sebenarnya apa sih faktor yang paling mendasar untuk kita ingin melejitkan sebuah desa itu menjadi desa yang unggul, kemudian produktif dan berdaya saing. Ini ada saya coba buat slide. Mungkin langsung kita ke slide nomor 2, Pak Yusran boleh? Nah, jadi buat teman-teman yang hadir, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat, kalau kita mengajak ke sebuah desa, sebenarnya di desa itu ada dua hal yang secara prinsip itu minimal kita harus punya datanya. Satu adalah SDM. Kalau SDM ini saya sebut sebagai sumber daya manusia, jadi ada misalkan pemuda maupun yang orang dewasa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, bagi kami ini penting karena tanpa bisa memetakan SDM yang ada, kita nanti akan kesulitan untuk membuat indikator pembangunan kita. Karena selama ini kan kalau kita melihat model pembangunan, yang terjadi adalah kadangkala, mohon maaf, kita sibuk membangun infrastruktur physically atau fisik, sedangkan infrastruktur SDM-nya itu kadang kita lupakan. Kalau kita buka budget anggaran, kadang budget anggaran kita itu lebih besar di infrastruktur dibanding dengan pengembangan SDM. Memang ada beberapa kendala, tapi bagi kami vitalnya sebuah desa itu harus dimulai dengan bagaimana bisa meningkatkan indeks pembangunan manusianya. Kemudian yang kedua, saya menyebut sebagai sumber daya. Kalau sumber daya alam ini mungkin yang hadir di sini ada beberapa perwakilan, ada kita sebut perikanan, pertanian, kehutanan, peternakan, perkebunan, atau mungkin juga jadi sumber daya alam ini juga tanpa ditopang oleh sumber daya manusia yang unggul, juga kita akan kerepotan. Nah, inilah yang terjadi kita hari ini. Jadi, mohon maaf, kita wilayah timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan, Papua, itu sebenarnya kalau kita mau menghitung, sumber daya alam kita itu sangat melimpah. Cuman problemnya adalah SDM kita itu kadang satu, skillnya masih low atau di bawah standar. Yang kedua, kadang kurang pede. Masih senang dengan model membeli, bukan model produksi. Nah, kita lanjut di slide ketiga, Pak Yusran. Boleh lanjut slide ketiganya, Pak Yusran. Iya. Nah, oleh karena itu, bagi kami penting kemudian SDM dan SDA itu kita lakukan semacam elaborasi dan implementasi. Jadi kata kunci dua hal tadi yang saya sebut, ada sumber daya manusia dan ada sumber daya alam. Ini penting sekali untuk kita bisa elaborasi dan implementasi. Karena kenapa? Ya tipologi karakter kita di Sulawesi itu kalau kita mau lihat, saking dimanjanya dengan sumber daya alam yang melimpah, itu berimbas kepada karakter tipologi SDM-nya itu agak sedikit malas. Karena mohon maaf, kadang di daerah-daerah atau desa, kadang tidak kerja juga masih bisa makan. Seperti itu. Nah, saya coba bantu di slide selanjutnya. Pak Yusran. Ya.
Jadi ini contoh saya perlihatkan sederhana. Sulbar itu kan kalau kita baca kayak Majene itu penghasil ikan terbang. Terakhir saya dapat info, alhamdulillah di sana sudah ada ekspor ikan terbang itu ke Jepang. Cuman yang jadi persoalan, kalau Bapak Ibu yang saya hormati melihat tabel yang gambar yang saya maksud, ini kadang tidak ditopang oleh data yang valid atau data yang berkelanjutan. Contoh misalkan musim tangkapan, jumlah nelayan, infrastruktur pendukung, jumlah hasil tangkapan, atau jumlah ibu-ibu nelayan, ini kadang tidak terpetakan dengan maksimal. Sehingga yang terjadi kemudian adalah bagi kami harusnya musrembang desa itu harus didesain sedemikian rupa itu menjadi sebuah diskusi bagaimana SDA dan SDM itu bisa kita hitung satu-satu. Semisal, mohon maaf, desa A, potensi ikan cakalangnya itu ada misalkan di bulan 10 sampai bulan 12. Kemudian berkisar kurang lebih 200 ton. Nah, secara logika, andai kata Sulbar ingin membuat satu model desain mandiri pangan, khususnya protein dari laut, maka desa ini bisa jadi role model sebagai pemasok protein tersebut. Cuman kan kita temukan, mohon maaf, di beberapa kondisi, kadang data-data yang kita punya itu, ya kadang traceability datanya itu tidak terlalu meyakinkan. Mohon maaf, kalau di timur kan kita ada kenal istilah apa, kayak Dede Kulanto gitu. Jadi memang betul-betul data ini tidak dibangun berdasarkan sistem. Nah, sehingga bagi saya di diskusi ini penting sekali saya mengingatkan bahwa mulailah kita mendorong bagaimana data SDA dan SDM itu betul-betul bisa clear. Karena inilah nanti akan kita jawab di dalam proses-proses pembangunan desa ke depannya. Lanjut. Nah, ini contoh, tadi kalau kita bicara perikanan, nah ini saya mencoba mengambil contoh perkebunan lah, kelapa. Nah, kelapa ini kan identik dengan daerah pesisir, identik dengan kita bisa tanam di mana-mana, kecuali untuk daratan yang sangat tinggi, 1.500 mdpl ke atas masih agak susah tumbuh. Ini contoh kelapa juga harusnya kita punya data, jumlah pohon kelapa, jumlah petaninya, infrastruktur pendukung, jumlah hasil perpanennya, jumlah ibu-ibu petani. Karena kelapa ini sepengetahuan saya 30-40 hari itu kan dia akan melakukan selalu proses produksi. Sehingga ke depan ketika satu desa itu bisa kita branded. Contoh kayak tadi kita sebut sebagai desa kelapa terpadu. Kayak di depan tadi desa Cakalang. Jadi begitu orang mau makan ikan cakalang dengan berbagai varian produk itu mereka ke desa tersebut. Nah, ini juga contoh bagaimana setiap, anggaplah kalau kita cerita setiap Ramadan, potensi kelapa muda itu kan cukup signifikan. Nah, nanti di slide selanjutnya nanti saya gambarkan bagaimana kelapa itu bisa menjadi beberapa banyak produk turunan. Next. Nah, saya coba memberi informasi sedikit soal, saya coba ambil studi model BUMDes. Kita masuk di next. Nah, ini contoh yang teman-teman lihat, melalui pengetahuan, kemudian skill, manajemen kelompok, kemudian ilmu marketing, dari tadi ikan cakalang dan ikan tuna, itu bisa kita sulap menjadi satu produk. Nah, ini contoh produknya. Ini kami sebut sebagai produk abon sehat. Ini kalau teman-teman bisa searching, alhamdulillah kita jualannya ini kebanyakan via online. Dan rata-rata kalau misalkan ada bencana, kita bisa langsung mensupporting untuk penyelamatan pangan. Nah, ini contoh bahwa ikan cakalang tadi, begitu satu desa dia melimpah, kalau kita hanya menjual dalam bentuk ikan cakalang mentah, maka margin ekonomi yang kita dapat itu kecil. Tapi begitu dia berubah bentuk, maka secara ekonomi kita bisa mendapatkan margin 2-3 kali lipat. Yang kedua, kita bisa menggerakkan ibu-ibu. Karena Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui, di desa-desa
banyak sekali ibu-ibu yang kalau kita hitung waktu luangnya itu sangat tidak produktif. Jadi suaminya bekerja, mereka itu tinggal di rumah. Jadi paling kalau misalkan setelah sholat subuh sampai jam 9 itu kan menyiapkan kebutuhan anak-anak, suami. Nah jam 9, 10 ke atas itu sudah ada waktu luang. Setelah duhur, kemudian sore dan seterusnya. Sehingga begitu kita bisa mengkonsolidasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia tadi, maka lahirlah sebuah produk-produk inovasi berbasis desa. Lanjut. Next, Pak Yusran. Nah, ini contoh produk kami terasi selayar. Jadi ini terasi juga sangat khas. Ini malah udang-udang kecilnya itu diimpor dari luar Selayar. Ada dari Bone, dari Maros, dari Berau. Nah, saya pikir juga teman-teman di Sulbar khususnya, sepengetahuan saya kan kita punya ada yang disebut dengan penja. Kalau udang ebi itu atau pepi juga saya lihat banyak potensi yang kita yang punya di sana. Ini lanjut Pak Yusran biar. Nah ini contoh kunyit. Jadi kunyit ini sederhana. Saya pikir semua desa punya. Kalau kita menjual kunyit dalam bentuk mentah, daya awetnya itu tidak terlalu lama. Kalau dengan model seperti ini, dengan ilmu marketing, desain, kelembagaan dan sebagainya, ini bisa kita hasilkan satu produk yang lebih inovatif. Dan ini bisa jadi oleh-oleh khas di setiap desa. Next. Nah, yang tadi saya sebut itu, ini olahan produk dari kelapa. Alhamdulillah, kami di Selayar ini sudah produk tahun ketiga. Kita pada saat pandemi, alhamdulillah mendapatkan permintaan yang cukup signifikan untuk pembuatan VCO maupun minyak kelapa asli. Karena ternyata di tengah rai, VCO ini mampu merusak sel yang menginfeksi dari virus corona. Lanjut. Lanjut Pak Yusran. Nah ini contoh minyak kelapa asli Selayar. Saya pikir daerah Mandar itu juga terkenal dengan minyak kelapa aslinya. Tapi mungkin karena belum di branding, belum dibikin semacam kayak marketplace dan sebagainya, jadi dia masih terkesal minyak yang dijual di secara kampung begitu. Maksudnya di kampung-kampung pakai botol. Lanjut. Nah kalau ini juga kalau toro yang produk ikan tadi di atas, ada ikan teri, ikan kerapu, ikan katamba, itu sudah kita bikin sistemnya Pak. Udah dikemas sedemikian rupa, dia menjadi branded oleh-oleh. Seperti itu. Lanjut. Kalau ini kenari, saya pikir tidak semua daerah punya. Lanjut. Nah, ini kebetulan kita punya produk cabai bubuk. Mudah-mudahan kalau memang ada yang bisa kita kerjasamakan, kami sedang butuh lumayan banyak Pak untuk cabai merica. Yang cabai kecil-kecil itu kalau teman-teman di Sulbar ada yang tertarik, kita bisa nanti kerjasama. Apakah memasok ke kami bahan bakunya atau kami sekaligus bikin aja produknya di sana. Biar nanti dijualnya di Sulbar saja. Seperti itu. Lanjut. Nah ini kalau contoh, ini juga problem terbesar di semua desa. Kalau saya lihat hari ini, teman-teman desa harusnya punya mekanisme pengolahan limbah itu berbasis desa. Karena kalau kita jalan-jalan ke setiap kabupaten, kadang dinas kebersihan itu hanya ada di kota kabupaten. Sedangkan untuk masuk menginjeksi ke desa-desa, itu biasanya tidak punya. Sehingga kami juga membuat suatu desain bagaimana bank sampah itu bisa menjadi salah satu potensi PAD bagi desa. Jadi desa mengelola sampahnya dari masyarakat, mereka bisa beli 3 roda, mereka bagi tempat sampah, tapi mereka juga harus menyediakan sistem pengolahan limbahnya secara integrasi. Nah, seperti itu. Next. Ini salah satu produk turunan dari limbah yang tidak ada harganya, itu bisa jadi kerajinan plastik. Ini bisa kita diskusikan juga. Lanjut. Kalau ini berhubungan dengan konservasi mangrove, jadi daerah-daerah Sulbar yang rentan terhadap abrasi dan sebagainya, desain ini bisa kita kembangkan. Nanti ujungnya ini bisa menjadi satu kawasan ekowisata mangrove. Jadi ada budidaya bandeng, kepiting lunak, budidaya windu, faname, dan sebagainya. Next. Nah ini salah satu
informasi juga, semoga di Sulbar sudah ada yang pernah melakukan. Jadi kita manfaatkan kotoran limbah peternakan, khususnya sapi, untuk dibuat sebagai biogas. Ini bisa kita gunakan untuk penerangan, untuk memasak, dan limbah atau selurinya itu bisa kita desain untuk jadi pupuk organik. Next. Ini saya percepat saja biar kita punya banyak waktu untuk diskusi. Ini pala, ini kebetulan binan kami di Papua Barat. Lanjut. Oke, ini juga di Papua. Lanjut. Nah, terkait dengan rumput laut, kami mendorong sebenarnya kalau bisa setiap desa itu mengolah rumput laut itu selain dijual dalam bentuk mentah, kalau bisa dia diolah menjadi produk jadi. Nah, kebetulan nanti kalau ada yang tertarik di Bulukumba, itu kita punya binaan, itu sedang mengembangkan, alhamdulillah sudah jalan 2 tahun, kita kembangkan produk brownies rumput laut, nugget rumput laut, kerupuk rumput laut, dan bandeng tanpa duri. Next. Next, Pak Yusran. Ya, ini produk beberapa diversifikasi produk rumput laut. Next. Next. Oke, next Pak Yusran. Next lagi. Ini kanteri. Next. Ini tadi kelapa terpadu. Nah, ya ini di stop dulu. Jadi, ini juga kami sedang kembangkan. Kalau ada teman-teman di Sulbar tertarik untuk kerjasama, kami alhamdulillah sudah punya hitung-hitungan bagaimana air kelapa itu bisa jadi nilai produktif. Karena kami sudah hitung selama ini yang beredar di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, itu adalah nata de coco buatan dari Jawa. Saya tidak mengarahkan untuk kita bicara apa ya, kesukuan atau apa, tapi alhamdulillah di Selayar kami selesaikan bagaimana air kelapa itu bisa jadi sebuah produk ekonomi sangat produktif, yaitu air kelapa kita buat jadi nata de coco. Kemudian yang sebelah kiri yang Bapak Ibu lihat itu adalah sabut kelapa, Pak. Nah, alhamdulillah kita kembangkan untuk salah satu infrastruktur pendukung pertanian yang disebut dengan Kokopip. Nah, untuk beberapa daerah abrasi kita sedang kembangkan namanya Kokomes. Jadi Kokomes itu kita buat seperti kayak jaring laba-laba untuk peredam daerah abrasi dan erosi. Seperti itu. Next. Ya, lanjut aja Pak Yusran. Lagi. Nah, ini yang saya maksud tadi Pak, produk nata de coco. Jadi kami sudah, alhamdulillah, untuk Kabupaten Selayar, kami sudah bisa menginjeksi ke pasar-pasar untuk orang mengkonsumsi nata de coco asli buatan Selayar. Nah, harapan saya melalui diskusi ini, betul-betul desa kita dorong untuk bagaimana desa itu bisa membuat sumber PAD-nya sendiri. Karena di pikiran saya, jikalau desa kemudian tidak lagi menerima dana dak dan dau, saya berpikir mungkin hampir 80-90% operasional desa itu akan berhenti. Karena hanya mengandalkan dana dari sumber dak dan dau. Sehingga bagi saya mungkin pendapatan asli desa itu bisa kita dorong dengan ekonomi kreatif dan produktif seperti ini. Next. Nah, ini yang sabuk kelapa, Pak. Next. Nah, ini. Jadi di gambaran saya sangat sederhana. Kalau bisa ke depannya, misalkan setiap bupati di Sulbar itu mendorong keset kaki itu buatan asli di sana saja. Jadi sabuk kelapanya kita olah sedemikian rupa, nanti ini dibeli sama kantor-kantor. Kemudian rumah tangga juga bisa melakukan proses pembelian ini, sehingga yang tadinya sabuk kelapa hanya kita gunakan untuk bakar ikan, dibuang, ini bisa jadi sebuah nilai ekonomis. Next. Nah, ini model-model pemberdayaan yang kami lakukan di setiap desa. Jadi selalu dimulai dengan diskusi musyawarah sebelum melakukan sebuah eksekusi produk. Next. Nah, ini salah satu lokasi yang kita sudah garap 2 tahun, ada di Toraja, di Makale, namanya Ekowisata Kopi, Tondolemo. Ini juga bekerja sama dengan desa. Alhamdulillah. Jadi ini sekarang menjadi salah satu kawasan wisata di Toraja. Lanjut.
Next. Nah, ini kami benahi proses penjemuran kopinya, kami atur sedemikian rupa biar kualitinya lebih maksimal. Next. Nah, ini lokasinya. Jadi saya berharap kalau teman-teman nanti mau belajar, di lokasi ini kami pelajaran untuk kelas-kelas pemberdayaan. Inilah view-nya dari Ekowisata Kopi Tondolemo. Next. Next. Next, Pak Yusran. Next. Nah, ini nanti kalau teman-teman punya potensi jambu mente, ini kami bisa nanti bantu hitungkan bagaimana jambu mente itu bisa punya nilai 2 kali lipat lebih mahal dibanding dengan menjual dalam bentuk gelondongan saja. Teknologinya murah, meriah, tidak butuh teknologi canggih, kemudian bisa mempekerjakan ibu-ibu di desa-desa tersebut. Lanjut, next. Nah, ini salah satu mitra kami di Bali, Ekowisata Mangrove. Ini berada di bawah, tepat di bawah Tol Ngurah Rai. Jadi nanti saya pikir Sulbar juga harus punya nanti ekowisata mangrove yang representatif. Next. Nah, ini saya agak mau stressing di sini. Jadi coba Bapak Ibu yang saya hormati perhatikan. Ini saya coba menghitung bagaimana jambu mente itu ketika dia panen, harga jual di lokasi itu kan hanya kurang lebih 8.500 sampai 13.500 per kilo. Ini masih ada kulit. Kering 1-2 hari. Jadi kalau kita kelola, misalkan mente ada 1 ton itu, dia ada sekitar 1.000 kilogram. Kalau kita bisa membayar kupas cangkang Rp3.000, kemudian kupas kulit ari 2.500, maka kita hanya butuh dana sekitar 5.500 per kilogram, maka uang itu bisa kita kembalikan ke masyarakat. Untuk kita olah mente tersebut menjadi produk yang siap konsumsi. Jadi tidak lagi menjual dalam bentuk produk mentah. Sehingga kalau kita punya 5.500, contoh kita punya mente 10 ton. Itu kurang lebih sekitar 10.000 kilogram. Berarti kita bisa mengembalikan uang ke masyarakat kurang lebih sekitar 55 juta rupiah. Jadi bayangkan aja Pak, kalau kita jualnya misalkan kita punya barang 30 ton, maka 165 juta itu bisa kita bagi dalam bentuk ekonomi produktif di setiap desa. Nah, ini contoh hitungan kita dengan asumsi kita menjual mente kurang lebih sekitar 85.000 sampai dengan 110.000 per kilogram. Itu sudah siap olah, siap konsumsi. Lanjut. Yang beras dulu Pak Yusran. Ya, ini. Nah, ini juga saya mau kasih ilustrasi sederhana buat Bapak Ibu yang saya hormati. Contoh, kita melihat beras. Beras itu, ini data yang saya coba himpun saja. Nanti kalau harganya berbeda itu silakan disesuaikan. Contoh beras per kilogram itu kan 8.500 sampai 10.000 per kilogram, tergantung jenisnya. Contohlah kita punya satu desa, ada 300 kakak. Kalau satu kakak mengkonsumsi beras per hari itu 1 kilogram, berarti di satu desa dalam satu hari itu dia mengkonsumsi 300 kilogram beras. Nah, 300 kilogram kali 30 hari berarti kurang lebih 9.000. Ada 9 ton, itu kita harus menyetok beras itu per desa. Itu setiap bulan. Kalau kita kalikan 12 bulan, maka kita butuh sekitar 108 ton per tahun beras. Nah, saya coba kasih ilustrasi bisnisnya. Kalau desa bisa mengelola ini secara mandiri dalam bentuk BUMDes, maka contoh di setiap penjualan beras 8.500, kita bisa untung Rp10.000 per kilogram, maka dalam 1 bulan, ada uang berputar di desa itu kurang lebih sekitar 9 juta. Karena dari mana dapatnya? Rp10.000 kali 9.000, sekitar 9 ton, maka kita mendapatkan 9 juta. Bayangkan kalau kita kali setahun, maka ada uang cash 108 juta, itu yang kita bisa input masuk ke desa. Contohlah kita sebut, kita menggaji setiap bulan karyawan itu 5 juta lah. Mungkin ada 3 orang kita pekerjakan, ada gajinya 2 juta, 2 juta, dan 1 juta, berarti kita hanya butuh 60 juta untuk menggerakkan ini selama setahun. Kemudian bagi hasil ke desa,
kita dorong misalkan 2 juta dikali 12 berarti 24 juta. 60 juta tambah 24 juta, itu kita masih kurang lebih 84 juta. Kita masih bisa men-saving itu 24 juta. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman kepala desa, Bapak Ibu kepala desa yang saya hormati, jadi sebenarnya kalau dana alokasi desa yang kurang lebih 800 sampai 1,4 miliar itu kita bisa alokasikan untuk ekonomi produktif, maka di pikiran saya menggaji staf desa sampai dengan 5 juta itu saya pikir tidak masalah. Karena kenapa? Ya Bapak Ibu bisa amati. Ini hanya saya mensimulasikan 2 contoh produk pangan yang bisa kita desain menjadi sebuah model bisnis di desa. Dengan cara seperti ekonomi. Next. Jadi bayangkan, ini perundangan kita. Jadi kalau satu desa bisa mengelola sayur, ikan, rempah-rempah, minyak, dan semua kebutuhan sembako di setiap desa, maka silakan berpikir berapa pendapatan per desa itu yang bisa kita terima. Oke, next. Istilah kan dia melakukan forum diskusi ini juga. Mudah-mudahan BUMDes yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu tidak hanya sekedar dibentuk, tapi dia betul-betul harus produktif dan bisa berdaya ungkit ekonomi buat di setiap desa. Mungkin seperti itu Pak Yusran. Saya sengaja mempercepat karena mungkin insya Allah kita akan lebih banyak sharing knowledge nantinya di selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syaul Haq atas pemaparannya sangat luar biasa. Saya kira sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, kita dengarkan dulu pemaparan dari narasumber kita, Bapak Dr. Andi Muhammad Yasin, MSI. Beliau adalah Sekretaris DPMD Provinsi Sulawesi Barat. Beliau akan menyampaikan materi ataupun terkait dengan peran BUMDesa dalam meningkatkan usaha masyarakat desa. Saya kira pembicara yang pertama dan kemudian pembicara yang kedua ini akan berbicara dalam rangka bagaimana BUMDesa itu bisa diaktifkan ataupun produktif di desa masing-masing. Dengan hormat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan pemberian materi yang itu dalam webinar kali ini yang diberikan saya adalah peranan badan usaha milik desa dalam meningkatkan usaha masyarakat desa. Nah, kita lihat bahwa di Indonesia ini pada era pertama Jokowi itu dengan terbitnya Undang-Undang Desa ya, nomor 6 tahun 2014. Di situ membangun Indonesia dari pinggiran. Artinya dari pinggiran itu adalah dari desa. Nah, dengan melihat bahwa desa merupakan tempat tinggal kita semua yang mungkin hari di rapat ini adalah kemungkinannya semua dari desa, ya. Dari desa ini banyak orang miskinnya, ya. Di Sulawesi Barat itu kemiskinan yang paling banyak berada di desa, ya. Baru yang kedua kemiskinan yang terbanyak itu berada di kota. Dengan ini melihat bahwa badan usaha milik desa
kaitannya tadi dengan pembicara pertama, ini bisa mendorong perekonomian yang ada di desa. Kita melihat dasar hukumnya. Dasar hukumnya dari badan usaha milik desa ini maaf. Dari itu Undang-Undang nomor 6, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa berada di pasal 87, itu tentang badan usaha milik desa. Yang kedua adalah Permen Desa PDT nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa. Nah, kita lihat bahwa banyak sekarang badan usaha milik desa yang telah terbentuk di seluruh desa yang ada di Sulawesi Barat, namun pada kenyataannya tidak beroperasi dengan maksimal, ya, tidak beroperasi dengan maksimal, dan bisnisnya dijalankan tidak produktif. Akhirnya badan usaha milik desa ini tidak dapat memberikan penghasilan bagi desa, ya, tidak memberikan penghasilan bagi desa. Nah, kalau kita melihat dari tadi itu bahwa apa sih sebenarnya itu badan usaha milik desa? Jadi jangan kita membayangkan badan usaha milik desa merupakan perusahaan besar yang dimiliki oleh seperti konglomerat. Jangan pula kita membayangkan manajemennya dipegang oleh kalangan yang berdasi yang sering kita lihat. Tapi badan usaha milik desa ini tetap sebuah perusahaan yang dikelola dengan prinsip bisnis yang tidak ada bedanya dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau perusahaan multinasional. Yang membedakan hanya skala usahanya yang jauh lebih kecil. Ya. Nah, kita melihat bahwa apa sih pengertian badan usaha milik desa yang seperti yang dijelaskan di Undang-Undang nomor 6 tadi, itu bahwa badan usaha milik desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa, ya, memiliki desa yang secara langsung berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna jasa pelayanan usaha lainnya dan sebagian besar untuk kesejahteraan masyarakat desa. Nah, itu tadi yang saya katakan kan bahwa banyak sudah badan usaha milik desa yang di Sulawesi Barat terbentuk, pada kenyataannya tidak banyak memberikan penghasilan bagi desanya. Itu coba kita lihat. Dari data badan usaha milik desa yang sudah terbentuk di Sulawesi Barat, dari 575 desa, itu jumlah badan usaha milik desa itu baru terbentuk 473 desa. Yang aktif itu baru 383 badan usaha milik desa, yang tidak aktif itu 90 badan usaha milik desa, dan yang belum memiliki badan usaha desa dari 575 desa itu 102 desa. Dan seharusnya itu dengan terbitnya kemarin itu undang-undang desa dengan pendirian badan usaha milik desa, itu dari 575 itu seharusnya sudah terbentuk badan usaha milik desa di seluruh provinsi Sulawesi Barat yang ada desanya. Nah, permasalahan badan usaha milik desa yang kita lihat yang sekarang, karena sudah banyak terbentuk, itu tata kelola, ya, tata kelola manajemennya
itu tidak memiliki panduan standar atau manajemen operasional prosedur dan SOP-nya, standar operasional prosedurnya. Itu tata kelola manajemennya yang kurang dimiliki. Yang kedua adalah kesalahan menentukan ide bisnis sebagai unit badan usaha milik desa. Nah, ketika dia mendirikan badan usaha milik desa ini, tidak melalui analisis, ya, analisis dan peluang usaha, sehingga dia bentuk unit usaha badan usaha milik desa yang penting terbentuk. Nah, ini yang kesalahan yang kita lihat di Sulawesi Barat. Yang ketiga itu ketidakmampuan pengelola atau pengurus badan usaha milik desa dalam menjalankan operasional badan usaha dengan sebaik mungkin. Ini baru kemarin saya lihat survei di daerah Mamuju saja, itu baru ada badan usaha milik desa yang tidak memiliki kantor. Pelayanannya dilaksanakan di rumah. Nah, hal-hal seperti inilah yang seharusnya pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa, itu sebagai istilahnya 01-nya yang ada di desa, itu memberikan pencerahan kepada pengurus atau badan usaha milik desa ini memiliki tempat pelayanan. Jangan di rumah diberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga itu yang tadi yang saya bilang dari awal, banyak badan usaha milik desa yang dibentuk tetapi tidak beroperasi secara maksimal. Pada akhirnya ada yang mati suri, ada yang memang tidak beraktif, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah dengan adanya undang-undang desa tadi ini, dengan mengkhususkan badan usaha milik desa, itu kurang memberikan penghasilan bagi desanya, sehingga desanya belum bisa dianggap mandiri. Nah, apa yang membedakan, kita coba lihat ada 8 ciri utama yang membedakan badan usaha milik desa dengan yang lainnya. Yang pertama, badan usaha ini dimiliki oleh pemerintah desa dan dikelola oleh masyarakat secara bersama. Yang kedua, modal usaha bersumber dari pemerintah desa itu sekitar 60%. Yang dari masyarakat dari 40% melalui penyataan modal atau saham atau andil. Nah, pada kenyataannya di badan usaha milik desa yang ada di Sulawesi Barat, saya lihat rata-rata belum ada masyarakat memberikan pernyataan modal. Ya. Baru dari pernyataan modal dari pemerintah desa. Itu pun pemerintah desa dalam hal ini kepala desanya, ya, sebagai pionir di sana, itu kurang melihat bahwa apa urgensinya dari badan usaha milik desa ini didirikan. Nah, kebanyakan tadi apa yang dibilang pembicara pertama tadi, kebanyakan infrastruktur yang kelihatannya itu ada juga yang dibiayai oleh APBD. Itu juga yang diusulkan pada saat musrembang desa. Padahal ini badan usaha milik desa yang kalau dikelola dengan baik, maka akan memberikan dampak perekonomian yang ada di desa. Ya, terjadilah pendapatan asli desa yang meningkat. Nah, ini yang saham dari masyarakat ini belum ada ini. Dari 383 tadi ini belum ada satupun yang masyarakat yang menceritakan sahamnya ke badan usaha milik desa. Ya, ini yang kemarin saya lihat di daerah Mamuju itu melaksanakan mengelola badan usaha milik desa itu tidak seperti yang diharapkan. Sudah banyak dilatih oleh pembinanya baik dari
PMD provinsi maupun PMD kabupaten, ya, oleh pengurus badan usaha milik desa ini, tetapi tidak diaplikasikan dengan bagus, ya, sehingga seperti ini kejadiannya yang ada di lapangan. Yang ketiga, operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal. Ya. Selanjutnya, bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar. Yang kelima, keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk kesejahteraan anggotanya yang punya penyerta modal. Yang punya penyerta modal tadi ada dua, itu tadi pemerintah desa dan masyarakat. Nah, rata-rata yang penyerta modal itu baru pemerintah desa, belum ada dari pihak ketiga, itu kan bisa, ya. Yang kena difasilitasi oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah desa. Pelaksanaan operasional dikontrol secara bersama oleh pemerintah desa, BPD, dan anggota. Ini yang BPD ini belum berfungsi dengan bagus, mengontrol itu badan usaha milik desa. Ya. Yang kedelapan, badan usaha milik desa sebagai suatu lembaga ekonomi modal, usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ya, itu yang membedakan, ada 8 ciri yang badan usaha milik desa tadi. Yang kita lihat adalah peranan badan usaha milik desa sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Yang kedua, sebagai media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi usaha mikro masyarakat di desa. Nah, ini persoalannya badan usaha milik desa, Pak, yang ada di desa ini, yang diangkat sebagai pengelola, ya, pelaksana itu operasional yang kurang memiliki jiwa kewirausahaan. Nah, jelas-jelas bahwa badan usaha milik desa adalah sebagai media pengembangan jiwa kewirausahaan, tapi yang diangkat menjadi pelaksana operasional itu kurang jiwa wirausahanya. Bagaimana mau berkembang badan usaha milik desa kalau bukan dari yang mempunyai jiwa pengusaha? Ya, seharusnya seperti itu, diseleksi. Dalam penyeleksiannya ini main tunjuk-tunjuk saja. Ini saya lihat yang terjadi di desa dalam hal pengurus badan usaha milik desa. Dan ini kan organisasi badan usaha milik desa itu ada 3, itu yang disebut dengan penasehat, ada yang disebut dengan pelaksana operasional, ada yang pengawasnya. Yang pengawasnya itu tadi pemerintah desa, BPD, dan anggotanya. Ini yang pelaksananya, yang direkturnya ini, direktur unit usaha. Ya, unit usaha dari badan usaha milik desa. Nah, karena pengurus badan usaha milik desa itu adalah yang mencari, yang berperanan penting di sini adalah kepala unitnya, unit usaha. Ya. Nah, kita lihat tujuan pendiriannya, ya, meningkatkan perekonomian desa, mengembangkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan. Nah, ini yang membuka lapangan kerja. Ini yang belum banyak yang dari tujuan pendirian badan usaha milik desa ini. Masih banyak yang menganggur di desa, utamanya yang kaum milenial ini, ya, yang sudah tamat dari SMA atau perguruan tinggi. Nah, ini kan ada sebuah fenomena kaum muda ini tidak mau kembali ke desa, dia mau bergelut di perkotaan. Karena kalau kita lihat kebanyakan orang-orang yang di desa itu orang-orang tua, ya, orang tua yang banyak yang lulusan program tidak jarang mau ke desanya, mau pulang ke desa. Seharusnya diminta pulang ke desa ini untuk menggerakkan badan usaha milik desanya. Ya. Nah, prinsip pengelolanya itu nanti ada kooperatif, partisipasi, emansipasi, transparansi, akuntabel. Nah, yang kita lihat adalah dampak sosial ekonomi badan usaha milik desa. Ya,
tadi ada penyerapan tenaga kerja. Seharusnya penyerapan tenaga kerja ini banyak sekali yang sudah ada di desa, karena ada badan usaha milik desa yang bisa menggerakkan roda perekonomian. Jadi tidak lagi urbanisasi, ya, urbanisasi ke kota. Orang desa tetap tinggal di desanya, mengerjakan sesuai dengan potensi yang ada di desanya. Karena badan usaha milik desa ini bergerak usahanya di potensi desa, ya, potensi desa yang dilihat. Ini berkembangnya ekonomi rumah tangga, ya, seperti tadi yang dibilang tadi, ya, pembicara pertama itu menggerakkan industri rumah tangga, ya. Itu kalau badan usaha milik desa mengelola tadi yang hasil ekonomi rumah tangga, ya, seperti yang dijelaskan pembicara pertama tadi, sudah banyak ikan pinjam dan sebagainya, cakalang, ya, ikan cakalang dan sebagainya, dan yang ini maka akan meningkatkan usaha pendapatan ekonomi keluarga, ya. Tetapi itu ada kemasannya dengan bagus, sehingga badan usaha milik desa ini hasil produk dari industri rumah tangga tadi dibawa ke badan usaha milik desa. Nah, badan usaha milik desa itu yang memasarkan. Nah, seperti itu. Terjadi peningkatan pendapatan asli desa, pengurangan jumlah pengangguran, peningkatan pendapatan masyarakat, dan terjadinya pengurangan kemiskinan. Ini dampak sosial dengan adanya badan usaha milik desa. Nah, hambatan yang sekarang kita lihat, badan usaha milik desa ini belum semuanya desa merasakan arti pentingnya badan usaha milik desa ini, Pak. Ini sudah sejak diterbitkannya undang-undangnya, ini sampai sekarang itu masyarakat belum merasakan apa itu sebenarnya badan usaha milik desa. Nah, yang kedua, penggantian kepala desa tidak disertai dengan penyerahan administrasi secara baik. Misalnya, Pak, yang banyak terjadi di Mamuju juga, ya, dan desa-desa lainnya di Provinsi Sulawesi Barat, ya. Penggunaan dana desa, misalnya penggunaan dana desanya, ya, dia bangun misalnya sarana olahraga, ya, sarana olahraga atau pasar desa, tetapi tanahnya itu belum dihibahkan. Ini aset-aset desa ini. Dia didirikan sarana olahraga, ya, sarana prasarana olahraga atau pasar desa, tapi tanahnya itu dihibahkan. Seharusnya kepala desa, kalau ada bangunan yang tanahnya itu milik masyarakat, itu dihibahkan. Nanti itu setelah itu disertifikatkan menjadi aset desa. Nah, ini yang kurang terjadi di lapangan, sehingga aset desa ini badan usaha milik desa lah yang mengerjakan, sehingga hasilnya itu akan mendapatkan masyarakat dari pengelolaan badan usaha milik desa yang baik. Yang ketiga, belum semua desa bisa memanfaatkan potensi desanya dalam membentuk badan usaha milik desa. Ya. Seharusnya itu, Pak, misalnya begini, desa itu mempunyai potensi di sektor pertanian. Misalnya potensinya adalah jagung, ya, jagung. Jadi masyarakat itu usahanya usaha jagung, dia menanam terus jagung di situ. Nah, badan usaha milik desa lah yang membeli ini, ya, sehingga terjadi usaha yang keras dari masyarakat untuk menanam jagung tersebut, sehingga masyarakat tidak lagi bingung terhadap pemasarannya, karena ada badan usaha milik desa yang membeli. Nah, badan usaha milik desa ini yang menjual kembali. Dia membeli, badan usaha milik desa membeli dan menjual dengan harga yang bersaing. Nah, ini yang kurang terjadi di Sulawesi Barat, Pak. Ya. Nah, kita melihat potensi desa. Itu potensi desa yang mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan dan prasarana dan sarana yang dimiliki. Misalnya, contohnya potensi desa.
di kita, ya di kita ada namanya yang Karampuang, ya. Ya, ada desa Karampuang di sana yang kalau kita ini 15 menit dari kota. Tetapi seharusnya di sana kepala desanya itu mencurahkan perhatian menjadi desa wisata. Tetapi itu tidak dijalankan. Saya lihat kemarin APBDes-nya itu tidak dijelaskan tidak di Badan Usaha Milik Indonesia itu bukan berdasarkan potensi desa yang dijalankan unit usahanya, malah kurang memberikan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desanya. Nah, seperti itu. Contoh masih banyak sumber daya yang lain yang menjadi desa wisata. Nah, ini potensi desa yang bisa digerakkan, ya. Ini karena kita adalah daerah agraris, ya, daerah agraris. Nah, peranan BUMDes terhadap usaha masyarakat, ya, tadi saya sudah jelaskan tadi industri rumah tangga. Ini Badan Usaha Milik Desa dapat menjadi penggerak untuk mengembangkan potensi perekonomian industri rumah tangga. Nah, pertanian, peternakan, perikanan. Ini Badan Usaha Milik Desa ini dapat melakukan pengembangan sistem terpadu seperti yang dijelaskan tadi pemateri yang pertama. Ya, dari segi pertaniannya, peternakan itu dikelola secara terpadu. Nah, ini yang seharusnya Badan Usaha Milik Desa ini yang mengelola ini yang seperti ini. Tapi itu di Sulawesi Barat belum nampak hasilnya. Nah, banyak yang peran BUMDes ini yang seharusnya bergerak di desa, tetapi bukan BUMDes yang melaksanakan. Itu melalui usaha-usaha perorangan. Contohnya kita di Mamuju saja, ya, daerah Tapandulu, ya, daerah Tapandulu itu seharusnya menjadi desa nelayan, ya, desa nelayan atau daerah wisata, tapi tidak dikelola dengan bagus. Malah yang ada adalah orang perorangan, yang pemodal orang per orang, bukan dari Badan Usaha Milik Desa yang mengelola ini pariwisata. Seperti itu, Pak. Nah, jenis usaha yang bisa dilaksanakan oleh BUMDes. Ya, bisnis sosial, karena ini Badan Usaha Milik Desa ada sosialnya, tidak semata-mata dia bergerak untuk profit, tapi ada sosial bisnisnya. Ya. Ada bisa kelola air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan, sumber daya lokal. Yang kedua adalah bisnis penyewaan, ada alat transportasi, perikanan, perkakas pesta dan sebagainya, ya. Bapak bisa lihat di tayangan ini. Nah, kunci sukses Badan Usaha Milik Desa yang pertama harus mengubah mindset. Kita harus mengubah mindset. Kenali potensi desa, belajar, maaf ini salah ketik semua ini. Belajar dari Badan Usaha Milik yang berhasil dan ikut pelatihan atau seminar. Ya. Yang kedua, kunci suksesnya Badan Usaha Milik ketekunan. Pengurus Badan Usaha Milik harus memiliki ketekunan untuk merintis Badan Usaha Milik dengan memulai dari aspek yang dapat diolah. Yang ketiga, pengendalian Badan Usaha Milik Desa sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Desa. Ini ada yang 3 kunci suksesnya ini yang belum dilaksanakan dengan bagus. Yang selanjutnya, agar Badan Usaha Milik Desa tak layu sebelum berkembang, masa kesuksesan sebuah Badan Usaha Milik Desa tidak hanya terletak pada proses produksi. Faktor sumber daya manusia juga amat ditentukan atau keberhasilan tetap berada di tangan pengelolanya. Ya. Nah, ini jenis usahanya, Pak. Bisa lihat jenis usaha di Badan Usaha Milik Desa. Ini yang belum dilirik oleh Badan Usaha Milik Desa. Nah, ini di sektor pertanian, peternakan, ya. Ini bisa kita lihat. Ini bisa diusahakan semua di Badan Usaha Milik Desa.
Nah, ini bisa diusahakan badan usaha milik desa. Nah, seperti ini juga yang tadi di pembicaraan pertama tadi, ini bisa yang ada di desa ini bisa dikelola badan usaha milik desa. Walaupun ini industri rumah tangga, badan usaha milik desa yang mengelolanya. Bisa, karena bisa dititip. Nah, ini sepertinya keripik kentang, ya, seperti ya, itu tadi. Nah, ini juga keripik nanas. Nah, ini yang contoh badan usaha milik desa yang sudah bagus di daerahnya orang. Nah, ini bisa badan usaha milik desa menyediakan listrik. Nah, ini bisa las, ya, perbengkelan. Ini bisa dikelola. Nah, ini kalau kita lihat ke Bantaeng, Pak. Coba lihat ke Bantaeng. Bantaeng ini mobil ini sudah berjejer pada masa yang Gubernur Sulawesi Selatan, dia di bupati pada saat itu, sekarang menjadi gubernur. Ini coba kita lihat badan usaha milik desa yang sudah maju. Jadi kalau mau Provinsi Sulawesi Barat badan usaha miliknya berguru ke Bantaeng, ya. Nah, ini coba lihat. Ini untuk transportasinya. Nah, ini kan wisata. Ini bisa dikembangkan menjadi desa wisata. Ini berada di daerah Mamasa ini. Ini yang pemerintah desanya belum mengelola dengan baik. Nah, ini berada di daerah kalau salah Polman. Ini untuk wisata ini. Ya. Nah, ini berada di daerah kita ini di Karampuang. Tetapi pemerintah desanya tidak mengelola dengan bagus ini menjadi desa wisata. Yang dikelola oleh badan usaha milik desa. Nah, ini yang JEPA, ya. Ini kuliner, desa kuliner bisa yang dikelola oleh badan usaha milik desa, tapi tidak seperti itu. Nah, ini JEPA, ya, ini JEPA. Nah, saya kira ucapan terima kasih saya serahkan kembali kepada host atau moderator. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup menarik, banyak hal yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Yang kedua, terkait dengan bagaimana peran BUMDesa dalam meningkatkan usaha masyarakat desa. Banyak yang telah dicontohkan dan kemudian sangat terkait beberapa materi yang dipaparkan tadi ada sangat terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh narasumber yang pertama. Kemudian ini ada pertanyaan yang masuk, tapi saya kira untuk pertanyaan kita tahan dulu agar supaya diskusi kita bisa lebih sistematis terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Kalau dari beberapa materi tadi kita telah mendengarkan dari swasta, pemerhati sosial, pemberdayaan, kemudian dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, kita sudah mendengarkan secara seksama beberapa hal yang terkait dengan yang semestinya banyak hal yang menjadi tugas ataupun PR yang dilakukan oleh desa. Nah, saya kira di antara beberapa pembicara kita pada pagi hari ini, di mana ada 3 Bapak dan Ibu Kepala Desa, tentu telah berbuat dan mudah-mudahan badan usaha milik desa yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Sekretaris DPMD Provinsi Sulawesi Barat, termasuk ketiga Bapak Ibu narasumber kita ini, badan usaha milik desanya aktif, sehingga ke depan bisa kemudian lebih diintenskan dan lebih diaktifkan dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat desa. Tentunya kami dari pihak perguruan tinggi ataupun kampus ingin melakukan kolaborasi dengan pemerintah dan khusus masyarakat bersama dengan swasta untuk melihat
kemajuan daerah kita pada sekarang ini. Nah, saya kira untuk kesempatan pertama, ya, sebelum kami memulai pertanyaan, mungkin singkat saja kami persilahkan kepada Kepala Desa Kambunong, ya, untuk menyampaikan terkait dengan kebijakan-kebijakan apa yang telah dilakukan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Ya, mungkin waktunya sekitar 5 menit, kami persilahkan. Kepada Pak Subri Abdullah, dengan hormat kami persilahkan. Cek, Pak Subri. Pak Subri. Cek. Ibu Desa Kalepu, monitor. Ibu Desa Kalepu, Ndope. Cek. Pak Subri. Bisa didengar, Kak? Oke. Kita persilahkan dulu Ibu Desa Kalepu, Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelumnya mohon maaf karena pada dasarnya saya tidak bikin slide. Harusnya ada slide hari ini dan saya tidak sempat untuk bikin slide. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya sudah diundang untuk ikut webinar. Nah, di saran pemateri pertama tadi sangat sangat memberikan referensi baru bagi kami kepala desa. Yang pertama-tama yang ingin mungkin saya sampaikan bahwa Desa Kalepu ini memiliki jumlah jiwa 817 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 214. Saya bertugas sebagai kepala desa itu dari 2018. Nah, yang ingin saya sampaikan terkait dengan yang dipaparkan pemateri yang tadi, bahwa di Desa Kalepu itu kami melakukan di tahun kedua, kami melakukan itu pelatihan untuk pembuatan keripik jagung. Untuk para ibu-ibu, memang yang tersentuh selama ini itu adalah ibu-ibu. Belum ada kegiatan kepemudaan yang sifatnya yang sifatnya itu terkait dengan kreativitas pemuda. Belum ada yang kami buat kegiatan seperti itu. Planningnya sih tahun ini, tapi ternyata ada fase, kita masuk dalam pandemi COVID-19 sehingga kemudian anggaran-anggaran pemberdayaan itu terhapuskan semua, seperti itu. Nah, di tahun 2018 itu kami melakukan kegiatan pelatihan untuk ibu-ibu itu terkait pembuatan keripik jagung, dan alhamdulillah itu ibu-ibu sudah bikin kemasannya seperti itu. Cuman yang terkendala ini adalah pemasaran.
Di awal-awal memang agak penjualan ini agak banyak, tapi di akhir-akhir itu sudah tidak ada. Terus yang di tahun 2019 kami juga melakukan pelatihan abon ikan gabus, karena mengingat di Kalepu itu adalah potensi air tawar itu ini, potensi ikan gabus banyak, sehingga kemarin kami berinisiatif untuk melakukan pelatihan ikan gabus, dan itu alhamdulillah mereka juga sudah produksi, ibu-ibu sudah produksi untuk abon ikan gabus, dan itu kemarin kami sudah kirim ke Mateng dan pesanan. Jadi sistem penjualannya itu berdasarkan pesanan seperti itu. Terus yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa di tahun 2019 kami juga mendirikan. Sebenarnya BUMDes ada itu, BUMDes sudah ada sejak saya menjadi kepala desa seperti itu. Cuman memang pada saat itu belum terlalu aktif karena cuman memiliki satu unit usaha tenda terowongan seperti itu. Nah, di tahun 2019 karena kami mendapatkan alokasi anggaran dari program Merasa, sehingga kami putuskan kemarin untuk mendirikan kios BUMDes dengan membuka beberapa unit usaha seperti usaha hasil usaha racun pupuk untuk mensubsidi kebutuhan petani, kemudian campuran, kemudian ada juga unit usaha BRI Link, dan ada penggilingan jagung seperti itu. Cuman yang sekarang ini penggilingan jagung itu tidak berfungsi karena memang tidak ada pesanan. Tidak ada pesanan seperti itu. Jadi yang memang agak jalan ini adalah campuran pupuk dengan racun. Ya, sampai sejauh ini yang berjalan, dan alhamdulillah di tahun 2020 itu sudah bisa memasukkan PAD di desa sebanyak 3 juta sekian seperti itu. BUMDes sudah bisa menyetor PAD ke desa sebanyak 3 juta lebih lah, kurang lebih seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya share dengan kita terkait aktivitas-aktivitas kami di Desa Kalepu. Terus saya ingin menyambung di pemateri pertama tadi, karena saya lihat pengolahan sabu kelapa, kemudian ada pengolahan minyak VCO, mengingat Kalepu itu potensi kelapa itu banyak, kelapa dalamnya banyak. Nah mungkin itu bisa di-share ke kami terkait dengan teknik-teknik, tapi nanti setelah pandemi ini selesai, karena untuk tahun ini sudah tidak ada kegiatan pemberdayaan di desa. Semua sebagian besar anggaran itu terserap ke penanganan COVID-19. Mungkin itu dari saya selaku pemerintah Desa Kalepu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.